Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi Bapak Ibu dosen sekalian serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Helmi Musyafa, saya dari S1 Informatika Telkom University. Saya di sini akan mempresentasikan terkait tugas tata tulis ilmiah saya yang berjudul Optimizing Service Mesh Efficiency for Cloud Native 5G Environment, Experimental Evaluation of Cilium and Istio, yang dimana riset ini terkait analisis perbandingan performansi berbasis eBPF dan sidecar atau Istio pada jaringan 5G. Mulai dari latar belakang. Yang melatar belakangi dalam riset ini adalah perkembangan teknologi cloud native telah mengubah arsitektur sistem terdistribusi dengan integrasi microservice terutama dalam lingkungan 5G. Kubernetes yang dimana sudah menjadi standar untuk orkestrasi microservice, tetapi pada 5G menghadirkan tantangan baru terkait latensi ultra rendah dan throughput yang tinggi. Komponen service mesh yang harusnya penting untuk mengolah komunikasi antar microservice itu memiliki kekurangan pada implementasinya. Contohnya seperti Istio. Ada sidecar model berbentuk Istio yang dimana populer, kaya fitur, tapi dapat membebani CPU dan meningkatkan latensi. Lalu ada Cilium atau eBPF model. Dia memproses di level kernel lebih cepat seharusnya dan lebih efisien, tetapi pengembangannya itu belum begitu publik dan belum banyak orang yang menggunakannya. Kita lanjut ke related works yang telah saya temukan, yaitu di sini bahwa ditemukan banyak penelitian terkait cloud native, terutama dalam 5G, tapi masih bersifat teoritis dan simulatif. Belum ada eksperimen nyata nih terkait cloud native 5G tersebut. Yang pertama di sini saya menemukan terkait isu sidecar model, yang dimana model seperti Istio dapat meningkatkan latensi P99 hingga 166% dan dapat mengkonsumsi banyak sumber daya saat enkripsi aktif. Lalu seperti potensi eBPF, yang dimana ada riset terkait eBPF itu dapat mengurangi overhead dengan menghilangkan konteks switching, tetapi kurang studinya yang dapat membandingkannya langsung dengan Istio dalam beban kerja 5G realistis. Research gap di sini yaitu kurangnya empiris yang membandingkan indikator kinerja antara arsitektur sidecar dan tanpa sidecar dalam ekosistem 5G core. Di sini juga terdapat related works yang saya tampilkan pada layar. Terdapat 3, yaitu Performance Comparison of Service Mesh Frameworks, lalu ada A New Approach to Cloud Native Observability, lalu ada A Design of Service Mesh Based 5G Core Network Using Cilium, yang dimana paper-paper tersebut atau penelitian tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang ada di penelitian ini. Selanjutnya yaitu di problem statement. Di sini saya akan men-statement masalahnya, yaitu Service Mesh konvensional berbasis sidecar memperkenalkan langkah traversi paket tambahan yang memicu konteks switching antara user space dan kernel space, terutama dalam skenario 5G yang sensitif terhadap waktu ya. Hal ini beresiko menurunkan performa jaringan secara signifikan. Lalu di sini saya menentukan pertanyaan terkait penelitian yang ada di sini atau yang saya lakukan, yaitu bagaimana seberapa besar perbedaan latensi dan stabilitas antara performa kernel Cilium atau versus user space seperti Istio. Lalu bagaimana dampak arsitektur terhadap throughput UDP atau TCP pada beban kerja tinggi. Lalu ada beberapa efisien penggunaan sumber daya tersebut seperti CPU pada kedua framework tersebut. Dan di sini pembandingnya seperti ada di layar, yaitu logo Istio dan Cilium. Lalu kita mempropos metode atau kita mempropos sebuah metode ya dan sistem desain yang kita rancangi, yaitu experimental framework, kerangka kerja berbasis eksperimental yang dapat direproduksi atau reproducible framework, yang dimana untuk mengevaluasi efisien service mesh, kerangka kerja ini mengintegrasikan antara Kubernetes, Open5G.js atau sistem 5G-nya tersebut atau biasa disebut 5G Core, dan Uransim yang dimana sebagai device yang terhubung dengan jaringan 5G tersebut atau alias disebut Uransim dan RAN-nya atau disebut user equipment bisa disebut. Lalu ada arsitekturnya yaitu cluster 3 node Kubernetes antara
ketiganya yaitu satu master, dua worker, lalu ada workload yaitu simulasi antar lalu lintas control plane yaitu HTTP gPRC dan user plane UDP traffic hingga 1 gigabit per second. Lalu ada matrix yang dimana pengukuran empiris terhadap latensi, throughput, bandwidth, dan CPU utilization. Lalu ada repetisi seperti setiap eksperimen harus diulang 10 kali untuk memastikan konsistensi statistik. Berikut pada presentasi saya terdapat arsitektur untuk sidecar dengan Istio, lalu penerapan 5G pada Kubernetes cluster dengan Uransim dan jaringan internet untuk uji coba. Selanjutnya untuk perbandingan arsitektur data plane yang dimana perbandingan arsitektur data plane tersebut diuji dalam dua konfigurasi yang berbeda. Yang mungkin pertama tadi saya sebut sebelumnya yaitu Istio, kita mungkin menjelaskan terlebih dahulu dari Cilium. Konfigurasi Cilium yaitu sidecarless menggunakan teknologi eBPF untuk memproses paket secara langsung di dalam kernel Linux. Network function seperti IMF, SMF, UPF itu berkomunikasi tanpa ada perantara proxy atau sidecar yang dimana mengurangi overhead sistem secara drastis. Contohnya di pada layar terdapat arsitektur Cilium yang dimana tanpa ada sidecar seperti Istio sebelumnya. Untuk arsitektur selebihnya kurang lebih sama, yaitu terdapat UE dan RAN, lalu ada internet untuk uji coba. Lalu untuk konfigurasi Istio seperti yang sebelumnya saya tampilkan pada layar, yang dimana setiap port network function disuntikan kontainer envoy proxy, yang dimana semua traffic masuk dan keluar harus melewati proxy tersebut di setiap service-nya, yang dimana menyebabkan duplikasi pemrosesan dan peningkatan penggunaan CPU. Lalu kita masuk ke eksperimen yang sudah dilakukan oleh saya dan hasilnya. Terdapat eksperimen seperti bandwidth dan throughput UDP, dan latency performance, yang dimana pada singkatnya untuk Cilium lebih unggul dibanding Istio. Seperti pada layar, yaitu terdapat di bandwidth untuk bandwidth dan throughput Cilium lebih tinggi dibanding Istio, sekitar pembeda yaitu 2 poin. Lalu ada throughput UDP antara Cilium dan Istio yang memiliki perbedaan yang nyaris mendekati, namun tetap Cilium mendominasi. Lalu ada latency performance yang dimana kurang lebih grafiknya notabene sama, tetapi state-nya berbeda, yaitu untuk Cilium lebih cepat dibanding Istio. Yang dimana hasil eksperimen ini menunjukkan superioritas arsitektur kernel level dibanding model user space dalam menangani beban kerja. Contohnya seperti yang tadi saya sampaikan, yang bahwa Cilium mencatatkan latensi rata-rata 5,6% lebih rendah dengan stabilitas jauh lebih baik. Lalu untuk UDP, terutama pada streaming, yaitu Cilium mencapai throughput penerima sebesar 1,58 gigabit per second, sementara Istio mengalami bottleneck parah di angka 0,0948 gigabit per second, dan kita simpulkan bahwa keunggulan performa Cilium hingga 1,566%. Lalu di sini terdapat analisis penggunaan CPU, efisiensi sumber daya yang dimana menjadi faktor pembeda utama. Istio menunjukkan konsumsi sumber daya yang lebih tinggi bahkan saat kondisi idle, karena setiap sidecar proxy tetap membutuhkan siklus CPU aktif. Worker node utilization pada worker node dengan beban traffic, Istio memakan 8,72 CPU, sedangkan Cilium hanya memakan 1,85. Lalu pada total, Cilium menawarkan penghematan CPU hingga 78,8% dibandingkan Istio. Hal ini membuktikan bahwa penghapusan sidecar ini memanfaatkan eBPF secara signifikan dan mengurangi beban komputasi cluster. Terlihat pada di grafik bahwa sangat janggal sekali untuk Istio dan Cilium, yang dimana memang secara kerja Istio lebih 2 kali bekerja karena adanya sidecar proxy tersebut. Lalu terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan yang didapatkan. Implikasi arsitektur data plane sangat penting untuk performa jaringan cloud native. Cilium dengan eBPF menunjukkan keunggulan konsisten dibandingkan Istio dalam semua metrik pengujian.
Hal ini diperkuat dengan adanya teori yang dimana Istio menggunakan sidecar dan Cilium tanpa sidecar alias kernel langsung sehingga lebih cepat. Lalu superioritas eBPF memproses paket level kernel memberikan latensi lebih rendah dan throughput jauh lebih tinggi, sangat cocok untuk kebutuhan URLLC dan eMMBP pada jaringan 5G. Tidak pada jaringan 5G juga, bisa pada server layanan sendiri yang dimana Istio lebih lambat dibanding Cilium. Yang dimana Cilium bisa kita pakai pada jaringan game atau server layanan yang membutuhkan sangat cepat, itu bisa digunakan di Cilium. Lalu ada keterbatasan sidecar model yang dimana memberikan fitur kaya namun memperkenalkan istilah overhead tersebut, yang dimana menghambat skalabilitas pada jaringan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu untuk jaringan 5G yang memprioritaskan performa dan efisiensi energi, arsitektur sidecar-less lah yang lebih dipilih dan lebih optimal. Sehingga penggunaan Istio pada jaringan 5G dinilai lebih kurang tepat. Oke. Untuk presentasi pada malam hari ini itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah memperhatikan saya dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.